Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Penemuan jasad pria di perumahan Kemiling Permai gegerkan warga. Warga perumahan Bukit Kemiling Permai, Kemiling Bandar Lampung dihebohkan dengan penemuan jasad pria di salah satu rumah pada Sabtu 2 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jasad yang ditemukan itu pertama kali oleh anak-anak yang kebetulan sedang bermain di lokasi rumah kosong, lalu melaporkan hal tersebut ke warga sekitar. Jasad yang ditemukan merupakan orang hilang yang sempat diberitakan di berbagai media sosial beberapa hari lalu. Jasad pria berinisial RF itu hilang sejak Selasa 28 Juni kemarin. RF merupakan warga Perum BKP Blok R yang telah menghilang sejak 4 hari lalu. Menurut penuturan warga setempat, RF sengaja meninggalkan rumah di Perum BKP lantaran sakit dan tak ingin merepotkan keluarganya. Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab kematian dari jasad yang ditemukan itu. Berita selanjutnya, jelang Idul Adha, harga bahan pangan alami kenaikan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, harga bahan pangan naik di sejumlah pasar tradisional Bandar Lampung. Di antara harga bahan pangan naik termasuk cabai dan bawang merah. Pantauan tribunlampung.co.id, harga bahan pangan naik sampai puluhan ribu rupiah. Rian, seorang pedagang sayuran di Pasar Untung Labuhan Dalam, mengatakan harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram. Sementara 2 pekan sebelumnya harganya masih di angka Rp80.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dikatakannya bertahap, mulai dari Rp60.000, Rp70.000, Rp80.000, kemudian menjadi Rp90.000 per kilogram. Rian menambahkan kenaikan harga juga terjadi pada cabai hijau. Selain komoditi itu, harga bawang merah juga menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Bawang merah yang sebelumnya hanya di harga Rp50.000 per kilogram, kini sudah menjadi Rp60.000 per kilogram untuk dijual di pasar. Rian mengaku tak mengetahui pasti alasan kenaikan sejumlah harga komoditi tersebut, sebab kenaikan berlangsung secara bertahap. Sementara itu, pedagang sembako di Pasar Untung Ujang mengeluhkan kenaikan sejumlah harga bahan pangan. Ujang mengungkapkan selain sayuran, harga bahan pangan tepung terigu juga mengalami kenaikan. Berita selanjutnya, kualitas udara di Bandar Lampung tidak sehat. Saat ini kualitas udara Bandar Lampung masuk ranking 10 besar tidak sehat versi IQ Air. Fakta kualitas udara Bandar Lampung itu berdasarkan catatan dari laman iqair.com atau lembaga yang memantau kualitas udara di dunia secara real time. Dari catatan dari iqair.com pada Minggu 3 Juli 2022, pukul 14:40 waktu Indonesia Barat, kualitas udara Bandar Lampung berpolusi AQI US 157. Ranking tersebut berada di bawah Cilengsi, Jawa Barat sebagai peringkat pertama dengan polusi AQI US 172. Kemudian Pasar Kemis, Jawa Barat, AQI US yang polusinya 169. Sementara posisi ketiga Kabupaten Serang, Banten, AQI US polusinya 160. Polutan utama tercatat PM2.5 dengan konsentrasi 67,2. Lalu polutan PM10 dengan konsentrasi 160,1 dan SO2 dengan konsentrasi 74,3. Sementara itu, kemarin pada 2 Juli tercatat ada 163 AQI US berwarna merah.
Pada 1 Juli tercatat kualitas udara dengan kategori sedang 93 AQI US berwarna kuning. Kemudian pada 30 Juni tercatat kualitas udara di Bandar Lampung dengan tingkat polusi baik 38 AQI US dengan berwarna hijau. IQR memberikan rekomendasi kesehatan atas udara yang tidak sehat di kota Tapis Berseri ini dengan cara mengenakan masker, lalu menyalakan pemurni udara untuk mendapatkan penjernih udara, tutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor. Terutama masyarakat diminta untuk menghindari aktivitas di luar. Dari catatan IQR bahwa cuaca hujan di Bandar Lampung suhu 29 derajat Celcius, kelembapan 63%, angin 4,6 km per hour dengan tekanan 1009 MB. Kemudian daerah lainnya selain Bandar Lampung terekam juga Kota Bumi Lampung Utara dengan polusi 110 AQI US, terbagi besar Lampung Tengah dengan polusi 89 AQI US. Kota Metro dengan polusi 89, Menggala Tulang Bawang dengan polusi mencapai 85 dan Kedaton 85. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLA Provinsi Lampung Emilia Kusumawati mengatakan, setelah melihat aplikasi Ispunet KLHK dan berkoordinasi dengan petugas monitoring kualitas udara AQMS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Berita selanjutnya, kasus pencemaran air limbah TPA Bakung belum ada solusi. Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memiliki solusi konkret terkait pencemaran air limbah atau lindi dari tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung. Diketahui air limbah tersebut mencemari sungai di Kelurahan Ketaguhan Bandar Lampung. Bahkan air limbah berbahaya itu mampu masuk ke pesisir pantai Bandar Lampung. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Riana Afrilia mengatakan, pihaknya baru akan melakukan pembahasan mengenai hal tersebut. Dikatakannya pengkajian untuk menanggulangi dan mencegah air lindi hasil dari tempat pembuangan akhir harus dilakukan dengan lintas sektor, dengan minimal cakupan kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung untuk keperluan infrastruktur. Walau begitu, ia memberikan keyakinan untuk permasalahan tersebut agar segera diatasi oleh pemerintah. Menyoal temuan air lindi di aliran sungai Keteguhan Bandar Lampung, Riana mengatakan pihaknya sendiri sudah melakukan analisa awal. Pihaknya belakangan melakukan tinjauan lapangan secara internal. Berita selanjutnya, Lampung nyaris jadi zona merah kasus PMK. Provinsi Lampung masuk zona oranye gelap penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Fakta Lampung masuk zona oranye gelap artinya mendekati zona merah yang merupakan kategori penyebaran PMK paling parah. Merujuk laporan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada laman siagapmk.id, Lampung masuk zona oranye gelap karena adanya 726 kasus PMK hewan ternak per Sabtu 2 Juli 2022. Rinciannya 673 kasus pada ternak sapi dan 53 kasus pada ternak kambing. Berdasarkan grafik pada laporan tersebut, kasus PMK dominan ditemukan pada akhir Juni lalu. Tren yang sama juga didapati untuk kasus kematian ternak akibat terpapar PMK. Sebanyak 726 kasus PMK itu tersebar di 5 kabupaten atau kota. Terbanyak berada di Kabupaten Tulang Bawang dengan 365 kasus. Kemudian di Kabupaten Mesuji 183 kasus, Lampung Timur 82 kasus, Tulang Bawang Barat 78 kasus, dan Kota Metro 18 kasus. Dari keseluruhan kasus PMK, sebanyak 13 ekor ternak mati. Semuanya adalah ternak jenis sapi.
Selain itu, ada ternak yang akhirnya dipotong secara bersyarat setelah terkonfirmasi positif PMK sebanyak 16 ekor, terdiri dari 15 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Adapun ternak yang dinyatakan sembuh dari PMK yakni sebanyak 376 ekor. Sementara terkait capaian vaksinasi PMK, langsung dilaporkan sudah melakukan vaksinasi PMK sebanyak 21.335 suntikan. Masih merujuk pada laman siagapmk.id, Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan capaian vaksinasi PMK terendah dibanding kabupaten atau kota lain di Bandar Lampung. Bandar Lampung dilaporkan baru memberikan vaksinasi PMK kepada 102 hewan ternak. Berita selanjutnya, Polres Lampung Selatan gelar Bayangkara Lamsel Trail Adventure Reborn meriahkan HUT ke-76. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara, Polres Lampung Selatan menggelar event Bayangkara Lamsel Trail Adventure Reborn atau BLAR 2022 yang dipusatkan di Desa Babatan, Katibung pada Minggu 3 Juli 2022. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tamrin dengan didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin dan Dandim 0421 LS Letkol Infantri Fajar Akhirudin. Bayangkara Lamsel Trail Adventure Reborn 2022 diikuti ribuan peserta yang berasal dari klub motor trail seprovinsi Lampung. Namun peserta juga datang dari Palembang, Jambi, Banten, Sumatera Selatan, Pati, Bengkulu, Serang, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lainnya. Bahkan rider senior motor trail Abah Jenggot dari Jawa Barat turut mengikuti event tersebut. Bayangkara Lamsel Trail Adventure Reborn 2022 berhadiah 1 unit mobil dan 3 unit sepeda motor. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan, para peserta akan menjelajah lintasan sepanjang 56 km yang memiliki berbagai tantangan dan rintangan yang memacu adrenalin. Para riders akan mulai dari lapangan Desa Babatan Katibung, kemudian melewati pesisir pantai, lembah, dan bukit untuk mencapai finish di Mapolres Lampung Selatan. Menurut Edwin, ada 3 tantangan berat yang akan dihadapi para peserta, yakni 3 bukit di kawasan pantai Cukuh Banyak, Suak, dan Sidomulyo. Bagi peserta yang bisa melewati ketiga tanjakan tersebut, akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.